فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات حفظكم الله. Alhamdulillah, di tengah ujian yang menimpa sebagian saudara kita yang hidup dalam penindasan, kezaliman seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita Muslim Rohingya, di tengah-tengah itu kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hidup lebih baik, menjalankan ibadah dengan baik. Tentu ini merupakan nikmat yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita sehingga kita terus semangat dalam beribadah kepadanya, dan bersamaan itu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat beragam kesulitan yang menimpa saudara-saudara kita yang berada dalam kezaliman, penindasan dan kesulitan itu. Amin ya rabbal alamin. Min muqarrarat at-tarbiyah al-ailiyah fil Qur'anil Karim, di antara kurikulum pendidikan keluarga yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah bagaimana kita selalu mengadakan evaluasi, muhasabah dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Dan kita sekarang berada di hari-hari akhir dari bulan Dzulhijjah, akhir dari tahun 1438 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1439 Hijriah. Maka ini adalah momentum yang baik, fursah sanihah limuhasabah al-haya al-usariyah. Ini adalah momentum yang baik untuk kita melakukan muhasabah, evaluasi terhadap perjalanan kehidupan keluarga kita. Keluarga yang sudah kita bangun dalam kurun waktu tertentu, kemudian perlu untuk kemudian kita berhenti sejenak mengevaluasinya. Apakah perjalanan kehidupan keluarga kita sudah sesuai dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala? Apakah perjalanan kehidupan keluarga kita sudah sesuai dengan arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah perjalanan kehidupan kita ini sesuai dengan Islam? Bagaimana perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak kita dan seterusnya? Ini menjadi penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena keberhasilan seseorang, keberhasilan kehidupan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas itu sangat tergantung sejauh mana menyempatkan diri untuk melakukan muhasabah. Makanya kenapa dalam kehidupan kita lihat kalau orang melakukan perjalanan jauh disarankan untuk apa? Istirahat. Kenapa perjalanan di tol itu kemudian juga ada rest area? Itu dalam rangka untuk berhenti sejenak, mengembalikan energi, kemudian mengevaluasi sudah berapa jarak yang kita lalui dan kemudian apa yang selanjutnya akan kita lakukan. Maka Al-Quran sesungguhnya juga memerintahkan kita untuk melakukan itu. Karena kalau seseorang ingin meningkatkan kualitas dirinya dalam semua aspeknya, maka al-muhasabah menjadi penting. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 18 surat Al-Hasyr, adalah memerintahkan kita untuk itu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini perintah kepada orang-orang yang mengaku beriman. Kita semuanya, keluarga mukmin, masyarakat mukmin, siapapun yang mengaku beriman, diminta oleh Allah untuk memperhatikan perintah ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa manusia merenung, memikirkan, mengevaluasi, melakukan kontemplasi, muhasabah, menghitung-hitung kebaikan dan keburukannya, memikirkan ma qaddamat lighad, apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi hari esok. Para ulama tafsir menafsirkan ghadin itu adalah hari kiamat. Merenung, memikirkan apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi hari kiamat. Berapa banyak tabungan-tabungan amal kebaikan kita untuk menghadapi hari kiamat. Apa yang sudah kita lakukan terhadap keluarga kita, anak-anak kita, istri suami kita, dalam rangka menyelamatkan kita dan mereka di hari kiamat nanti. Maka bahasa Al-Quran menggunakan redaksi ghadin, hari esok, untuk menyebut kiamat. Kenapa para ulama tafsir mengatakan disebut ghadin, hari esok, liqurbihi walitahaqquqihi, untuk menunjukkan kedekatan hari kiamat. Jadi kiamat itu sudah dekat. Makanya di antara tanda-tanda kiamat sejak diutusnya Rasulullah SAW itu sudah menunjukkan dekat. Dan sekarang tanda-tanda yang lain sudah semakin banyak. Walitahaqquqihi, dan menunjukkan kepastian terjadinya kiamat itu. Kiamat itu pasti. Hanya kapan terjadi kepastiannya, wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jangankan kita, Nabi saja ketika didatangi oleh masyarakat, ditanya tentang hari kiamat, yas'alukan nas wa 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Ketika ditanya yas'alukan nas wa 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Ketika ditanya tentang kiamat itu kapan, Nabi diam. Kemudian turunlah ayat ini, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan Muhammad, sesungguhnya yang mengetahui hakikat kiamat, kapan kepastian kiamat itu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. 'Inda rabbi, itu pengetahuannya di sisi Rabbku, Tuhanku. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tidak ada yang tahu. Yang jelas kiamat itu dekat. Maka tidak penting kiamat itu kapan, tetapi yang penting adalah apa yang sudah kita persiapkan menghadapi hari kiamat. Apa yang sudah keluarga kita persiapkan menghadapi hari kiamat. Sudahkah kita mendidik keluarga kita dengan baik dan benar sesuai dengan keyakinan kita tentang kebenaran Islam ini? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Nah, ini penting, muhasabah. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa kata beliau? Beliau mengatakan maksud ayat ini adalah ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian, auditlah diri kalian sebelum nanti kalian akan diaudit. Wanzuru
ila maddakhartum minal a'mal, dan lihatlah, perhatikan apa yang sudah engkau tabung dari amal-amal. Kita coba hitung tentang sholat kita seperti apa. Kita evaluasi kehidupan keluarga kita, bagaimana dengan sholat anak-anak kita. Nah, Ustadz, itu kan udah tanggung jawab dia masing-masing. Iya, tapi kesungguhan kita mendidik anak kita untuk menjadi ahli sholat itu seperti apa? Kesungguhan kita sebagai kepala rumah tangga untuk memperhatikan sholat istri, keluarga, anak-anak kita seperti apa? Sudahkah kita kondisikan rumah kita menjadi tempat yang kondusif, menjadi perguruan tinggi yang kondusif untuk mendidik anak-anak kita sehingga benar-benar menjadi ahlus sholat? Sudahkah kita kondisikan rumah kita untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang beriman, yang hakiki? Sudahkah kita kondisikan mereka untuk menjadi orang-orang yang tampil menjadi orang yang soleh dan kemudian semangat juga menularkan kesolehan kepada orang lain? Jadi sebagian orang tua atau keluarga sudah merasa cukup ketika sudah memilihkan sekolah bagi anak-anaknya, kemudian menganggap sudah lepas tanggung jawab. Kan sudah diajarkan Ustadz di sekolahnya tentang sholat, kan sudah diajarkan oleh gurunya, kemudian ia merasa sudah lepas tanggung jawab, seakan-akan itu sudah selesai. Coba perhatikan berapa lama keberadaan anak kita di sekolah dan berapa lama keberadaan mereka di rumah. Kemudian juga dievaluasi sejauh mana kita sudah mengkondisikan mereka menjadi orang-orang ahlul Quran. Ini juga bagian dari evaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, auditlah, hitunglah, evaluasilah diri kalian, keluarga kalian, tanggung jawab kalian sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang diteladani, orang yang bertanggung jawab dalam memimpin bahtera rumah tangga. Evaluasilah sejauh mana sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Wanzuru, dan lihatlah apa yang sudah engkau tabung dari amal-amal. Orang berlomba-lomba memperbanyak harta, berlomba-lomba meraih keberhasilan, kesuksesan, menghitung-hitung bisnisnya kemarin, keuntungannya berapa, kerugiannya berapa. Sebagian perusahaan juga kadang-kadang untuk melakukan evaluasi berani mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian mencoba menghitung-hitung berapa deposito yang sudah dititipkan, berapa tabungannya dan seterusnya. Tapi lupa, kita belum pernah menyiapkan waktu untuk menghitung-hitung tabungan untuk kebaikan akhirat kita. Kira-kira sudah cukup belum? Wanzuru, kata Imam Ibnu Katsir, dan lihatlah, perhatikan, maddakhartu minal a'mal, apa yang sudah engkau tabung dari amal-amal kebaikan itu. Kira-kira nanti cukup tidak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Cukup tidak ketika nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat? Karena itu hasibu anfusakum, hisablah, auditlah. Mumpung di dunia, hitung-hitunglah. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti pada hari kiamat nanti akan dihisab. Karena hisab hari kiamat itu jauh lebih rumit. Sebagian pejabat didatangi KPK sudah gemeter. Sebagian instansi kalau sudah datang BPK, wah, macam-macam perilakunya, cari jalan supaya aman dan seterusnya. Dan tugasnya mereka untuk mengaudit, melihat ada enggak kecurangan, ada enggak ketimpangan. Dan hisab, audit di akhirat jauh lebih rumit. Makanya hanya orang-orang yang memiliki bekal amal soleh yang banyak dan kemudian benar-benar menjadi orang mukmin dan muttaqin, inilah yang kemudian mampu berhadapan hisab itu dan kemudian
mendapatkan perlakuan hisab itu dengan hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muhasabah menjadi penting. Al-muhasabah min sifatil mu'minin. Kalau kita membaca ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk muhasabah, dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini memberikan pelajaran penting bahwa al-muhasabah min muqtadhayatil iman wal muhasabah min sifatil mu'minin, bahwa muhasabah ini adalah tuntutan keimanan kita dan menjadi sifat dan karakter orang-orang beriman. Maka untuk mengukur barometer, sebagai barometer mengukur kualitas keimanan seorang, diantaranya melalui muhasabah. Kalau ada orang mengaku mukmin, dalam perjalanannya tidak pernah melakukan evaluasi muhasabah, melihat-lihat tentang kecukupan bekal menghadap Allah, menghadap hari kiamat, maka ini dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian al-muhasabah mis'at min masa'idit taqwa. Urgensi pentingnya muhasabah dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan rumah tangga kita, adalah bahwa muhasabah ini adalah tangga yang akan menuntun dan menghantarkan kita kepada puncak ketakwaan kepada Allah. Jadi untuk sampai kepada takwa itu perlu lift, perlu tangga untuk naik sampai kepada puncak takwa. Nah, di antara tangga-tangga yang harus kita titi dalam kehidupan kita itu adalah al-muhasabah. Inilah mengapa kemudian sebelum memerintahkan muhasabah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi diperintah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan muhasabahlah. Bahkan ditutup kembali dengan wattaqullah, kembali dihadirkan perintah takwa lagi dan bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Jangan pernah bermimpi kita dan keluarga kita menjadi orang bertakwa tanpa muhasabah. Maka di sini penting anak-anak kita, keluarga kita diajak untuk muhasabah. Istri kita ngobrol serius sejenak, kira-kira dalam perjalanan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ini gimana? Bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita, masa depan mereka? Memikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita, dipikirkan secara serius. Sudahkah sekolah yang kita pilihkan, harta yang kita keluarkan, fasilitas-fasilitas dunia yang kita berikan, sudahkah itu semuanya menunjang anak-anak kita, keluarga kita menjadi orang-orang bertakwa yang dapat meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, tapi juga meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan nanti dapat mengangkat derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Kalau ternyata fasilitas yang kita berikan belum mampu menjadikan mereka bertakwa, nah ini kesempatan, Allah masih berikan kesempatan untuk memperbaiki. Kalau ternyata selama ini hasil muhasabah evaluasi kita dapatkan ibarat rapot, ternyata nilainya belum sampai kepada tingkat kelulusan yang baik, masih banyak merahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Kalau ternyata selama ini seluruh fasilitas-fasilitas dunia yang kita persiapkan untuk anak dan keluarga kita di rumah kita, ternyata selama ini melalui muhasabah yang serius kita dapatkan belum mampu menjadikan mereka sebagai ahlus sholat, orang yang rajin sholat, ahlul masajid, orang yang rajin ke masjid, ahlul Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, maka masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Karena
pada akhirnya akan kita tinggalkan dunia ini. Dan itu tidak lama. Kata Nabi, usia umatku baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Maka alangkah bahagianya orang tua yang meninggalkan dunia dan kemudian meninggalkan anak-anak yang soleh dan solihah. Dia akan terus mendapatkan aliran pahala yang tidak berkeputusan. Nah, muhasabah seperti ini menjadi penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena ternyata al-muhasabah adalah merupakan mas'ad min masa'idi al-muttaqin, merupakan tangga yang harus dilalui oleh seseorang untuk sampai kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi muhasabah adalah bahwa muhasabah itu adalah merupakan min sifat, ya, merupakan karakteristik manusia-manusia besar. Muhasabah itu adalah merupakan sifat orang-orang yang besar, manusia-manusia besar, manusia-manusia yang berhasil, manusia-manusia yang terbaik, generasi terbaik pada zaman dahulu. Mereka adalah orang-orang yang rajin muhasabah. Mereka berhasil menjadi generasi terbaik karena hidup mereka juga tidak pernah lepas dari muhasabah ini. Dan itu dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu diiringi dengan muhasabah. Tidak pernah beliau membanggakan amalnya. Tidak pernah beliau sombong dengan amal baiknya. Beliau manusia yang terbaik, utusan Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah langsung yang mengatakan kami, dan Allah akan menjagamu dari gangguan manusia. Ayat dalam Al-Quran jelas merekomendasikan beliau diampuni dosanya sebelum dan setelahnya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, dalam surah Al-Fatih. Diampuni dosa sebelum dan setelahnya. Tapi apa dan bagaimana kehidupan beliau? Apakah beliau kemudian sudah merasa cukup semuanya? Lah. Yang terjadi, beliau selalu merasa takut dan khawatir. Masih saja takut dan khawatir, padahal beliau manusia yang sudah jelas diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih saja merasa khawatir bagaimana nanti berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan terhadap umatnya. Menjelang beliau wafat pada detik-detik terakhir menjelang sakaratul maut, apa yang keluar dari mulutnya? Apa yang menjadikan perhatian besar beliau? Yang dipikirkan adalah umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya selain pesan solat, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum, diantaranya adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Jadi kita semua yang dipikirkan oleh beliau menjelang menghadap Allah, ternyata yang dipikirkan adalah kita. Dan kemudian beliau berpesan wasiat tentang solat, as-salah, as-salah, as-salah. Ingin mengingatkan keluarganya, umatnya untuk tidak cuek, untuk tidak mengabaikan solat, karena begitu pentingnya solat. Kemudian dalam kesempatan sebelumnya, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan sahabatnya. Di antaranya ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan kemudian beliau minta kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibna ummi 'abd, iqra' alaina al-Qur'an." Wahai Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu di antara julukannya Ibnu Ummi 'Abd. Tolong bacakan kepadaku Al-Qur'an. Tolong bacakan kepada kami Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Ya Rasulullah, apakah pantas aku membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Enggak pantas. Ini tawadhu beliau. Masa pantas ya Rasulullah saya membacakan Quran kepada anda, kepada panjenengan, kepada antum?
Padahal kan Quran turun kepada kalian. Kata Rasulullah SAW, aku ingin mendengar Al-Quran dari orang lain. Makanya kadang-kadang untuk mendekatkan kita kepada Allah, untuk melunakkan hati kita itu yang keras ini, kadang-kadang selain kita rajin baca Al-Quran, juga perlu juga mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran saudara kita yang membaca dengan baik. Maka kenapa imam itu dianjurkan yang terbaik bacaannya. Kita perlu di mobil-mobil kita ada kaset murattal. Jangan hanya lagu-lagu, tapi ada kaset murattal yang sewaktu-waktu bisa. Siapa tahu kadang-kadang membaca Al-Quran sendiri belum bisa khusyuk, tapi begitu mendengar alunan ayat-ayat Allah yang dibaca dengan indah oleh korek-korek yang terbaik, kadang-kadang mampu meluluhkan hati kita. Bapak, Ibu coba lihat siaran langsung. Kalau tarawih itu biasanya suka disiarkan langsung yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kan banyak itu syutingan-syutingan, kadang-kadang banyak di antara jamaah itu ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran, sebagian mereka terenyuh dan kemudian menangis. Pertanyaannya, apakah semua yang menangis itu memahami Al-Quran? Belum tentu. Saya pernah tanya kepada beberapa orang jamaah ketika sholat berjamaah Masjidil Haram, kemudian mendengar bacaan Imam Masjidil Haram, As-Sudais atau yang lainnya, kemudian dia menangis. Ketika kita tanya, Bapak paham nggak? Tidak, Ustaz. Lalu kenapa? Nggak tahu, pokoknya hati ini terasa luar biasa pengaruhnya. Nah, begitu. Maka perlu kadang-kadang kita mendengarkan bacaan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran. Lalu dibacakanlah Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, ayat-ayat yang dibaca ada dalam surah An-Nisa. Begitu sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, sampai pada ayat itu Nabi SAW minta kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan, aku lihat kedua air mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Kedua matanya meneteskan air mata. Jadi Nabi menangis. Bayangkan, manusia yang sudah dinas disebut dalam Al-Quran diampuni dosanya, sebelum dan setelahnya masih saja takut kepada Allah Subhanahu. Ini buah dari muhasabah, hasil dari muhasabah. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan Nabi dalam sehari berapa kali istighfar? 75 kali. Wa fi riwayat yang lain menyebutkan 100 kali Nabi beristighfar setiap hari. Kita berapa kali istighfar? Ini menunjukkan bahwa beliau manusia yang sering muhasabah, tidak pernah membanggakan amalnya. Para sahabat radhiyallahu anhum juga demikian. Mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa hidupnya penuh dengan muhasabah. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang ada dalam surat dalam surah Al-Mu'minun, yaitu tentang ketika menyinggung tentang walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Jadi Nabi pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un? Apakah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun walladzina yu'tuna, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah mereka ini yang takut itu adalah orang-orang walladzina yashrabuna al-khamr,
wa yaznun wa yasriqun. Apakah mereka ini orang-orang yang selama hidupnya biasa minum khamr, mabuk-mabukan, orang yang berzina dan mencuri, banyak melakukan korupsi? Apakah itu mereka ini sehingga takut karena banyak melakukan dosa, sehingga takut kepada Allah? Wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Apakah itu yang disinggung oleh Allah dalam ayat ini? Apa kata Nabi? La ya bitasiddiq. Bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini, wahai putrinya As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi siapa? Kata Nabi, walakinnahum, tetapi mereka adalah humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang rajin berpuasa, rajin sholat, rajin bersedekah, tetapi tetap saja mereka masih merasa takut jangan-jangan Allah tidak menerima amal mereka. Jadi ketakutan itu muncul bukan karena mereka melakukan maksiat. Harusnya kan orang takut karena maksiat, harusnya kan orang takut karena melakukan dosa. Tapi ternyata yang disinggung oleh Allah, dipuji oleh Allah dalam ayat ini adalah mereka yang sudah banyak melakukan kebaikan, tapi juga masih merasa khawatir, masih merasa takut. Inilah generasi terbaik zaman dulu. Nah, yang terjadi sekarang apa? Orang sudah banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, sholat sering ditinggalkan, puasa juga kadang-kadang, Al-Quran gak pernah dibaca, tapi tidak pernah merasa dosa. Ini yang terjadi pada generasi sekarang. Oleh karena itu, inilah yang kemudian menjadikan mereka menjadi generasi terbaik. Maka kita dapatkan juga beberapa riwayat menyebutkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketakutannya luar biasa, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau memegang lidahnya dipegang, dan kemudian kata beliau, ini lidah ini yang banyak menjerumuskan saya ke dalam banyak lubang kesalahan. Dipegang lidahnya, padahal beliau manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Kata beliau, kalau boleh berharap saya maunya jadi pohon saja, yang dimakan dilumat kemudian gak ada pertanggungjawaban. Khawatir, takut. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang ditakuti oleh iblis, setan itu takut dengan Umar bin Khattab. Dalam riwayat disebutkan kalau Sayyidina Umar lewat satu tempat, itu iblis lewat tempat yang lain, takut. Apa? Abdullah bin Abbas pernah bercerita, beliau mendapati ada 2 goresan hitam bekas tangisan di bawah kelopak mata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, Umar, Allah telah banyak membuka kemenangan-kemenangan melalui usahamu, melalui tanganmu, kebijakanmu. Kok kamu masih saja banyak menangis? Kata Umar bin Khattab, aku sangat berharap menjadi orang yang selamat dihisab tanpa pahala dan dosa. Takut. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu beliau kalau setiap kali melewati kuburan itu beliau berhenti, dan memang sunnahnya begitu. Kalau melewati kuburan itu berhenti, kemudian berdoa sebentar, mendoakan ahli kubur. Tapi beliau selain berdoa, berhenti di kuburan, kemudian apa? Beliau menangis. Sebagian kita lewat kuburan itu bisa tertawa cengingsah dan seterusnya, nggak pernah mengambil ibrah dari kuburan. Melewati kuburan membaca salam, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiq. Kalau sudah dipastikan kuburan muslim, itu adabnya. Nah, beliau setiap melewati kuburan berhenti dan kemudian menangis sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Bayangkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kemudian pernah beliau mengatakan, seandainya aku di antara surga dan neraka, aku tidak tahu akan diperintahkan masuk kemana. Jadi beliau khawatir sekali. Padahal Sayyidina Utsman bin Affan ini dikenal
infaknya, sedekahnya luar biasa. Sahabat yang boleh dikatakan seperti istilah sekarang konglomeratnya sahabat. Tidak ada jihad kecuali beliau banyak memberikan sumbangan. Tidak ada aktivitas Islam kecuali ada kontribusi harta dari beliau. Tapi tetap saja khawatir, takut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga demikian. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan seseorang akan senantiasa menjadi baik selama menjadikan dirinya sebagai penasehat dan muhasabah sebagai keinginannya, kebiasaannya. Jadi orang itu akan menjadi baik kalau dalam hidupnya selalu melakukan muhasabah. Maka di sini penting muhasabah ini, mari kita sisihkan waktu sejenak untuk kontemplasi, merenung, mengevaluasi, termasuk diantaranya mengevaluasi perjalanan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan perjalanan kita, untuk kita lihat kira-kira semua energi yang kita kerahkan, kesibukan kita, rutinitas kita, termasuk apa yang kita lakukan terhadap keluarga kita, apakah semua itu dapat menambah tabungan amal baik kita untuk meraih kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita untuk bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita, dan semoga Allah menolong kita untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan di masa mendatang, sehingga kehidupan kita di tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita di tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita, keluarga kita, dan akhirnya nanti kita bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah Bapak-bapak sekalian, pentingnya muhasabah dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Baik, kalau ada yang mau tanyakan, kami persilakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat saya dan kita semuanya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.